Coba lebih ambil ke mic. Ini spot paling baik ya, nggak terlalu kelihatan gemuknya. Buat teman-teman yang terkadang tidak mencintai diri, kegemukan diri, saya mau kasih tahu nih, ketika kita gemuk seharusnya kita menikmati kegemukan kita ya. Kenapa? Karena saya pernah dari gemuk banget sampai jadi kurus banget, jelek kalau saya lihat di kaca. Jadi waktu itu saya takut dengan diri sendiri kalau mau jadi kurus. Sekarang saya heran, ada orang bisa menyakiti diri sendiri hanya untuk supaya dia diet. Dia begini ya, diet itu sebenarnya bagus untuk kesehatan ya. Kalau diet kita masih sebatas wajar. Kalau diet kita sudah nggak wajar lagi, artinya kita menyakiti diri sendiri. Kita membuat penyakit baru dalam tubuh, ya. Jadi wajar-wajar aja kita diet. Tapi kalau sudah tidak wajar, mendingan nggak usah diet deh. Itu artinya kita menyiksa diri sendiri dan kita tidak mencintai diri kita sendiri. Seperti itu pemirsa. Jadi kalau kita gemuk juga kan bukan berarti kita nggak boleh gaya, nggak ya. Justru yang semok-semok itu yang menarik loh. Sekarang ini lagi ngetren gitu loh. Tapi saya nggak bilang yang langsing-langsing kurus-kurus itu jelek ya, enggak ya. Jadi gini maksudnya, kalau badan langsing ya bersyukur karena dia mau pakai baju apa aja itu udah baik gitu kan, model apapun keren gitu. Kalau gemuk tuh kekurangannya kita pakai bajunya nggak boleh sembarangan, kita harus tahu gitu untuk coraknya. Kalau garis-garis silang seperti garis-garis garis-garis melintang itu nggak boleh, nanti kita badannya akan tambah melar gitu. Terus kedua, sebaiknya kita menghindari corak-corak ya, corak-corak yang terlalu mentereng gitu loh. Tapi kalau saya sih ya, saya tergantung mood. Terkadang saya untuk fashion itu sembarang gitu, asal nabrak warnanya. Apa? Warna, baik warna, corak, asal nabrak aja. Seperti itu ya. Anda akan minta punya mic. Iya. Ada charge di tempat tidur. Seperti itu pemirsa. Kayak begini ya, kayak begini saya nggak berhenti makan. Kemarin kan saya sudah didiagnosa dokter diabetes, saya sempat insulin juga, namun saya bilang jangan sana situ. Saya bilang ke dokter, dokter minta maaf, saya nggak bisa terus menerus untuk menyuntik insulin ke dalam tubuh ini. Karena kan sebenarnya gini, orang kalau diabetes ketika dia merasa diri lemah gitu, dia harus rutin kan menyuntikkan insulin ke dalam tubuh. Sedangkan saya kalau menyuntikkan itu tubuh seperti menolak gitu lah. Justru saya bukan mendapat tenaga, tapi menjadi lemah.
dan serasa ini tubuh ini akan jadi kaku gitu loh. Terus ada lagi kasus, saya kan sebenarnya dilarang makan banyak, apalagi yang lemak-lemak. Namun ketika larangan itu sudah keterlaluan dan saya merasa sakit hati, justru disitulah saya merasa tubuh ini menjadi lemah dan menjadi sakit. Jadi saya perhatikan ketika saya sedih, semua penyakit seperti itu. Kalau saya rasa hati yang gembira adalah obat. Walaupun kita rutin minum obat, kita rajin minum obat, tapi kalau kita selalu pikirannya nggak bener, hati kita selalu sedih, kita tidak akan sembuh dari sakit. Ada adik kos saya, dia seorang dokter. Dia juga sempat marah karena saya kasih tahu bahwa saya sudah menghentikan insulin rutin suntik saya. Itu karena tubuh seperti menolak kan. Terus dia bilang begini, namanya Eci, aduh Kak Wan jangan berhenti Kak, nanti akan terjadi sesuatu apa gitu yang iya memang benar. Secara ilmu kedokteran dia bukan salah, dia itu benar. Dan saya tidak menyalahkan adik saya itu, sebab dia juga menjelaskan mamanya juga sudah memakai insulin seperti itu. Dan memang setelah saya baca-baca juga artikelnya memang benar. Ketika kita sudah didiagnosa dokter diabetes gitu, dan kita putus dalam menggunakan terapi obat-obatan, maka sesuatu hal yang tidak diinginkan itu akan terjadi. Misalnya kita tiba-tiba mendapat serangan penyakit apa gitu, jadi komplikasi, kemudian tiba-tiba kita bisa meninggal. Halo Sri, selamat tahun baru sayang. Mam. Apa? Itu. Jadi ya, saya suka cerita kepada teman-teman kalau misalnya kita mau tetap sehat, tetap bersemangat, ya jangan menghindari hal-hal yang membuat kita senang. Tapi ingat, jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Itu tuh nggak boleh. Jadi kita tetap cari kesenangan kita atur kesenangan kita tanpa kita harus membuat orang lain sengsara. Seperti itu. Kita mau bahagia. Kalau kita mau bahagia, cobalah kita memberikan kesenangan kecil untuk orang lain. Belajar memberikan kesenangan kecil untuk orang lain. Ketika kita memberikan kesenangan kepada orang lain, otomatis aura senang itu akan menjadi bagian kita juga. Benar loh. Dan ini saya sendiri sudah mengalami. Saya sendiri sudah mengalami, sayang. Ada yang juga menegur, aduh Wanda kamu jangan minum RS, karena RS itu bisa tiba-tiba kamu ada serangan. Memang benar, secara artikel dan pelajaran ilmu yang saya baca, betul. Tapi sekarang saya menjelaskan ya, kalau saya dalam keadaan yang panik, kalau saya dalam keadaan panik terus saya minum air panas, jantungnya debarannya tidak akan teratur. Dalam keadaan panas, dalam keadaan panik, kita begitu mana? Udah kalau mama lagi bicara begitu.
ada obat-obat tertentu Bisa. yang membuat orang yang mengkonsumsi obat itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Jadi kayak darah tinggi gitu. Karena memang obat itu kayak seperti memicu emosi. Jadi orang-orang yang sementara menjalani suatu terapi obat-obatan itu, kita jangan kaget kalau mereka cepat tersinggung, cepat marah, terkadang nggak connect gitu. Karena sebenarnya itu bukan keinginan dia, karena memang dia saraf-sarafnya itu sedang berproses dalam pemulihan itu, dan Satu kali. stres itu otomatis akan ada. Apalagi kan gerakannya sudah terbatas, sudah nggak seperti dulu lagi harus bisa berkegiatan apapun apa aja gitu. Sudah terbatas karena sedang menjalani terapi obat-obatan itu. Ya, banyak sekali aturan yang harus dia hadapi. Sangat disayangkan juga sih kalau ada yang sedang mengalami terapi obat-obatan seperti untuk pengobatan sakit apapun itu, terus keluarga tidak mendukung. Artinya keluarga memberikan dia obat, makanan, minuman, semuanya dengan baik, tapi tidak bisa menjaga sikap, tidak bisa menjaga mulut, tidak bisa menjaga gerakan-gerakan di hadapan pasien, di hadapan orang yang sedang menjalani terapi obat. Walaupun kalian sebagai keluarga sudah mendukung dia dalam hal hanya memberikan obat secara rutin 3 kali 1, memberikan dia makanan dengan baik, minuman dengan baik, tempat yang baik, tapi kalau sikap kita, tutur kata kita membuat suasana hatinya itu menjadi sedih, maka sia-sialah apa yang kita berikan kepadanya. Itu makanan, minuman, dan obat-obatan. Ya, yang paling utama itu suasana di tempat di mana pasien itu berada. Pasien yang sedang menjalani terapi obat-obatan untuk kesembuhannya. Buatlah dia senang, buatlah dia bahagia. Ada banyak kok yang sukses dalam pengobatan dan dia akhirnya menjadi sembuh. Banyak sekali. Karena apa? Keluarga mendukung secara sikon, dari cara memperlakukan pasien itu harus diperhatikan ya. Ternyata tadi mainnya lewat ini. The Bluetooth device is ready Saya to masih pair. mau ngobrol-ngobrol tapi sudah capek. Tadinya mau nyanyi, hanya sudah lelah. Jadi diakhiri dulu ya. Terima kasih, mungkin akan sambung lagi besok atau entah kapan, atau di sesi jual-jualan ya. Besok mudah-mudahan saya bisa jualan lagi ya. Sonde besok masih ada kumpul-kumpul di sini. Kita kakak adik mau berkumpul di sini ya. Berkumpul sambil nyanyi. Oke? Semoga saya bangun, semoga mereka datang saya sudah bangun. Oke? Dadah, sudah capek saya. Selamat tahun baru 2021. Semoga berkat berlimpah di tahun 2021. Namun jika berkatnya masih tertunda, kita harus
sabar untuk menanti berkat itu. Jangan akhirnya kita bersungut-sungut kepada Tuhan karena sudah merasa, aduh Tuhan saya sudah merasa berkekurangan ini, Tuhan beta pun uang belum cair-cair. Itulah dari saya ya kemarin ya. Jadi saya sempat mengeluh kepada Tuhan karena ada beberapa perencanaan yang jadinya kacau balau ya. Sehingga saya terjebak dalam satu posisi di mana saya sudah melakukan satu transaksi besar ya. Namun akhirnya di situ saya sudah ada bisa dikatakan suatu jadinya itu jadi pinjaman. Karena apa? Saya sudah terlanjur memulai sesuatu yang seharusnya jangan terburu-buru gitu. Jangan terburu-buru, dan itu sudah deal. Artinya kayak kita udah panjar, udah down payment gitu kan, udah down payment tapi di pending. Kita maunya pending, tapi yang punya proyek itu akhirnya merubah pending itu menjadi cancel. Nah ketika di cancel itu down paymentnya hangus, batal. Dan ini sebenarnya saya punya gerakan yang diam-diam gitu loh. Maksudnya saya ingin kasih surprise gitu kepada keluarga. Dan akhirnya saya sendiri yang waktu tahu hampir kaget dan stres gitu loh. Hampir kaget, udah kaget dan sempat stres gitu loh. Namun puji Tuhan ketika sudah mau stres ya, mungkin hampir kumat, penyakit yang dulu hampir kumat, tapi di situ Tuhan menolong dan Tuhan mengingatkan. Saya sampai sempat menyesal sekali karena aduh kenapa kok bisa main duit sebanyak itu gitu loh. Kenapa akhirnya sempat menyesal ya, karena seperti membuang percuma gitu loh. Yang seharusnya sekarang seperti ini kan saya jualan pre-love ya. Dengan duit seperti itu pasti saya sudah menjadi distributor di Kupang dengan duit sebesar itu. Namun di sini saya belajar bahwa dengan modal yang kecil pun kita bisa memulai sesuatu gitu, sesuatu usaha gitu loh. Dan memang usaha ini juga nggak boleh terlalu diseriusi dulu untuk saat ini. Kedepannya mungkin harus diseriusi karena saya juga harus mengingat porsi-porsi bergerak saya yang sekarang kan sedang terbatas gitu, seperti itu. Jadi dari kerinduan saya untuk punya usaha gitu, dengan segala keterbatasan ini saya tetap melakukan tapi tidak memaksakan diri, dan tahu gitu loh, tahu batas-batasnya seperti apa. Mungkin orang lain melihat bahwa kamu itu kalau mau usaha yang serius dong, yang maksimal gitu loh, karena mereka kan melihat dalam hal ini saya tidak terlalu serius gitu loh, seperti main-main, kelihatannya memang seperti main-main, tapi siapa sih yang mau lelah kosong? Siapa yang mau buang tenaga, buang energi tanpa ada manfaat? Saya rasa semua orang ingin supaya dia melakukan sesuatu itu ada gunanya kan. Walaupun ada orang-orang tertentu yang melakukan itu kelihatan memang salah gitu, itu mungkin masih kurang termanage dengan baik ya. Namun kalau saya pribadi, gerakan-gerakan yang mungkin kelihatan bahwa cuman segitu aja, kamu tuh hanya jualan dengan keuntungan yang sangat sedikit, kenapa sih Wanda ndak usaha yang seperti ini aja? Saya bilang kepada mereka bahwa untuk saat ini saya bukan nggak mau join bisnis yang
ya bisa dikatakan bisnis besar. Bukan seperti itu. Namun memang saya secara dana itu masih terkendala. Kan mereka tahu di masa yang sebelumnya kan saya kalau misalnya apa sih ada bisnis MLM apa saya selalu ikut, mau apa saja saya selalu ikut, itu karena dananya ada. Namun sekarang ini saya sedang tidak memiliki dana yang seperti dahulu. Bahkan terus terang ini di persiapan Natal dan Tahun Baru saya tidak punya budget yang pasti untuk membeli kue, minuman, enggak. Cuman ada, selalu aja setiap hari kalau misalnya saya berpikir aduh saya nggak punya ini, nggak belanja ini, nggak belanja itu, tapi tetap ada. Jadi bisa dikatakan di masa yang sulit ini saya tidak mengalami sesuatu yang memang menyusahkan diri sendiri, enggak. Yang membuat diri saya susah, yang membuat saya sedih itu sebenarnya adalah perasaan saya sendiri. Perasaan yang terkadang salah berpikir, salah memiliki rasa, baper, itu mungkin karena pengaruh dari pikiran gitu. Apa sih lagi ngomong apa sih? Ya iya, cuap-cuap namanya. Ini maksudnya saya membuat dokumentasi untuk di suatu hari nanti saya bisa melihat bahwa saya pernah sesehat dan sebahagia ini. Artinya bisa melihat bahwa saya masih bisa tampil di hadapan kamera, ya, masih bisa bergerak dengan baik semuanya, mimik wajah dan senyum juga masih ada. Karena saya menyadari suatu saat nanti saya tidak punya kesempatan seperti ini. Walaupun saya masih bisa ngobrol, tapi untuk tampil seperti ini mungkin saya sudah tidak punya kemampuan lagi. Ini apa? Sebagai kemampuan bukan, tapi ini adalah sesuatu hiburan di masa yang berikutnya. Ketika nanti saya sudah mungkin gak bisa pegang HP lagi, ya, atau mungkin saya sudah tidak diperbolehkan untuk melakukan hal seperti ini, ya bisa aja kan itu terjadi. Jadi ini saya menikmati kesempatan, apalagi kan ini kan hari pertama di tahun baru ini, tahun 2021, dan memang sudah lama juga tidak bercuap-cuap seperti ini. Video seperti ini setiap tahun dia akan masuk ke kenangan di Facebook. Terima kasih Facebook, terima kasih yang sudah menciptakan Facebook, karena dengan Facebook kita bisa menonton kembali video-video yang kita live di tahun-tahun yang lalu. Ini adalah Facebook saya satu-satunya dari tahun 2008 ya, 2008-2009. Pokoknya masih awal-awal Facebook itu. Inilah hanya satu ini Facebook saya. Sempat ada orang yang mungkin ingin menjadi Wanda Vera Kalangi. Saya nggak tahu dia sedang berpikir apa, tapi dia membuat Facebook seolah-olah itu adalah diri saya. Tanda kalau sudah batuk-batuk begini berhenti sudah. Itu artinya sudah capek. Oke? Dadah, nanti saya lanjut lagi besok hari ya. Terima kasih.